Teman-teman dan saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, saya mengucap syukur kita dapat bertemu meskipun lewat media YouTube, dalam YouTube Anugerah TV. Dan kali ini kita bertemu dalam segmen Mengenal Tuhan. Nah, dalam segmen Mengenal Tuhan ini kita akan banyak berdiskusi, kita akan banyak belajar tentang bagaimana Allah yang berkuasa menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, apa yang akan kita bahas ke depan tentu pondasi dan dasar rujukannya adalah Alkitab. Nah, sehingga pada YouTube yang pertama ini dalam segmen Mengenal Tuhan, kita akan membahas mengenai Alkitab sebagai dasar kebenaran yang akan kita diskusikan ke depan. Nah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dimanapun berada, Alkitab merupakan satu topik yang menjadi perdebatan sepanjang tahun atau sepanjang masa, di mana Alkitab ini merupakan sebuah teks yang diperdebatkan kebenarannya, otoritasnya. Ada banyak suara-suara yang berkata Alkitab bukan firman Allah, Alkitab hanya tulisan manusia, Alkitab hanya produk dari sastra sebuah masyarakat historis atau sebuah masyarakat di Timur Tengah, yaitu orang-orang Israel dan Palestina. Nah, sehingga Alkitab menjadi topik yang selalu hangat untuk dipercakapkan. Nah, maka Bapak Ibu, berkaitan dengan topik Alkitab ini ada dua jenis pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama-sama, yaitu apakah Alkitab menjadi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Apakah Alkitab menjadi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Kalau orang berkata bahwa Alkitab itu menjadi firman Allah, itu berarti dia berpikir bahwa, atau dia mengasumsikan, dia meyakini bahwa sesungguhnya Alkitab bukanlah firman Allah, tetapi dijadikan sebagai firman Allah. Siapa yang menjadikan? Nah, beberapa orang bilang yaitu adalah gereja. Gereja menempatkannya sebagai firman Allah. Atau kalau kita melihat sejarah kekristenan, yaitu orang-orang Kristen pada awal-awal atau mula-mula. Atau ada juga yang berpikir itu adalah oleh konsili-konsili. Konsili itu artinya kesepakatan-kesepakatan gereja waktu itu, di awal-awal abad-abad awal itu. Sehingga Alkitab yang sebenarnya bukan firman Allah dijadikan firman Allah. Nah, tetapi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Alkitab bukan dijadikan firman Allah, tapi Alkitab memang dalam dirinya sendiri pada dasarnya adalah firman Allah. Sehingga pernyataannya adalah Alkitab adalah firman Allah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu sebagai orang Kristen kita lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Namun kita juga tidak bisa menutup telinga dari diskusi atau percakapan orang-orang di sekitar kita, ataupun percakapan untuk mendalami hal ini dengan diri kita sendiri, yaitu bagaimana saya bisa yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah? Bagaimana saya bisa memastikan bahwa Alkitab adalah firman Allah? Nah, pertanyaan ini juga butuh diskusi, butuh pembelajaran yang panjang dan lebar juga. Nah, tetapi saya ingin kita untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang dirinya. Apa yang disaksikan Alkitab tentang dirinya. Nah, kita akan membaca satu bagian dalam Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, perhatikan bagian awal dari ayat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan itu merupakan kata yang sangat penting untuk kita melihat Alkitab dalam kehidupan kita. Nah, diilhamkan dalam bahasa aslinya itu dituliskan
theopneustos. Theopneustos. Ada dua kata yang kita perlu perhatikan. Theo, ya. Theo, ada banyak orang namanya Theo, ya. Artinya apa? Theo itu adalah Allah. Pneustos itu apa? Pneustos itu kalau kita mendengar kata pneuma. Pneuma itu artinya roh, atau bisa juga diartikan nafas. Nah, sehingga diilhamkan Allah itu artinya dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan, atau salah satu Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dihembuskan oleh Allah. Dihembuskan oleh Allah. Allah yang menghembuskan, mengilhamkan, atau menghadirkan secara rohani tulisan-tulisan yang kita terima dalam bentuk Alkitab, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, diilhamkan, dinafasi oleh nafas Allah, sehingga di dalamnya yang adalah tulisan manusia itu bukan semata-mata tulisan manusia, tetapi di dalamnya ada nafas Allah, ada kebenaran Allah yang dinafaskan di dalam Alkitab. Nah, karena Alkitab dinafasi oleh Allah, diilhami oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, maka kita percaya bahwa di dalam Alkitab ada roh Allah yang menyatakan kebenaran kepada kita, yang mengungkapkan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan lihat satu bagian yang lain dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan, perhatikan, oleh kehendak manusia. Oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para nabi yang menulis Alkitab, para nabi yang menyatakan atau yang berbicara atas nama Allah, itu bukan didorong, bukan dihasilkan oleh kehendak manusia. Bukan karena misalnya Nabi Musa misalnya menulis Taurat, bukan karena aku mau nulis gitu ya. Kalau dia menulis bukan semata-mata karena itu. Atau Yesaya yang menyampaikan firman Allah, bukan semata-mata dia pengen mengaruhi masyarakat waktu itu lalu dia menyuarakan atau mengatasnamakan itu sebagai suara Allah, bukan. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa setiap nubuat itu dihasilkan, didorong oleh Roh Kudus. Nah, sehingga apa yang dituliskan, apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu adalah dorongan Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus, hasil dari pewahyuan Roh Kudus kepada orang-orang yang menuliskan Alkitab yang saat ini kita nikmati. Nah, saudara sekalian dan teman-teman, Bapak Ibu, nah ini merupakan sebuah kesaksian dari Alkitab sendiri tentang dirinya, bahwa ia, Alkitab itu bukan semata-mata tulisan manusia, meskipun yang menulis memang manusia. Makanya kita mengenal nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Lalu kemudian Petrus, tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Lalu kemudian kita ada kitab Yesaya, kitab Yeremia, yang semua itu menunjukkan bahwa ada manusia yang dipakai Allah untuk menuliskan, tetapi bukan semata-mata mereka, namun Roh Kudus yang mendorong mereka untuk menulis. Roh Kudus yang mengilhami mereka untuk menulis. Roh Kudus yang menginspirasi mereka untuk menulis. Dan apa yang mereka tuliskan itu menyimpan kebenaran ilahi, dan kebenaran itulah yang mengungkapkan siapa Allah sebenarnya dan bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa dapat mengenal Allah dan mengalami kuasa kasih Allah yang menyelamatkan. Maka teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan dengan kalimat pendek, Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah, ditulis oleh manusia, supaya kebenaran dan kehendak Allah dipahami oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Allah ingin berbicara kepada kita, lalu Allah tidak mau memakai manusia, dia berbicara dengan bahasa ilahi yang hanya Allah yang mengerti, kita gak pernah tahu kebenaran. Nah, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia, maka yang dipakai adalah bahasa manusia.
Seperti halnya kita tidak bisa ngomong dengan misalnya dengan binatang, dengan ayam misalnya, dengan bahasa manusia. Nah, saya perlu tahu apa dan bagaimana bahasa ayam. Baru saya bisa berkomunikasi dengan ayam. Dan hanya dengan bahasa ayam saya bisa berbicara dengan ayam. Saya tidak mungkin menuntut ayam mengerti bahasa manusia. Nah, sama halnya dengan itu, bahwa ketika Allah mewahyukan kebenarannya kepada kita, maka dia memakai manusia, memakai bahasa manusia, bahkan memakai pergumulan manusia untuk menyatakan wahyu yang kekal, wahyu ilahi, kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran Allah itulah, kehendak Allah itulah yang akan kita bersama-sama renungkan ke depan di dalam segmen mengenal Allah ini. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan teman-teman sekalian, kehidupan Bapak Ibu, untuk menuntun dan mengerti kebenaran yang sejati. Nah, saat ini kita ada di era di mana kebenaran begitu banyak, saudara ya. Maksudnya setiap orang punya kebenarannya masing-masing, setiap orang punya kebenarannya, dan YouTube juga menampilkan, menyuarakan konten-konten yang beragam sekali. Nah, apa dan bagaimana Alkitab sebagai sumber kebenaran menjadi pedoman hidup kita? Nah, untuk itu mari bersama-sama kita terus belajar, terus menyimak segmen-segmen selanjutnya, episode selanjutnya tentang mengenal Allah. Dan di dalam Alkitab kita akan mengetahui sesungguhnya bagaimana Allah yang berkuasa dan Allah yang berkasih karunia itu mengasihi setiap kita. Nah, demikianlah episode pertama ini mengenai Alkitab. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa hari Minggu jam 7 malam kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.